Halo teman-teman sekalian, Bima TCM kembali lagi di channel Bima TCM. Di video kali ini saya akan membahas dan memberikan informasi mengenai beberapa hal, terutama sesuatu yang jarang kita ganti pada mobil kita. Nah, apa itu? Tetap ikuti video ini terus. Selalu dukung channel Bima TCM dengan cara subscribe di kolom bawah, share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini saya mau membahas ada 5 poin yang kadang kita itu jarang mengganti part-part ini. Moving sih, jadi jarang diganti, tapi kalau orang juga lupa untuk menggantinya. Nah, apa itu? Yang pertama satu adalah oli power steering. Nah, bagi teman-teman yang punya kendaraan, khususnya adalah mobil, saya yakin entah itu mobil baru atau kita beli mobil second, biasanya kita tidak pernah mengecek kondisi viskositas atau lifetime-nya sampai kapan. Misalkan ini teman-teman dapat mobil second, beli mobil second, pasti kalian juga tidak tahu kapan oli power steering ini diganti atau belum dari baru. Nah, rata-rata yang sudah saya temui di lapangan, kadang itu jarang mereka setelah mendapatkan mobil second hand itu diganti di bagian ini. Seperti oli power steering ini jarang banget yang saya ketahui. Rata-rata ya dipakai terus. Nah, digantinya biasanya sealnya yang di steeringnya itu bocor. Nah, itu baru diganti. Maka dari itu teman-teman, misalkan dapat mobil second hand, pastikan kalian juga mengganti parts ini, oli ini, oli power steering ya teman-teman. Kalian misalkan dapat mobil second hand ataupun mobil baru yang sudah sekitar 60.000 kilo, ganti oli power steering karena ini sangat penting sekali. Selanjutnya, yang kedua adalah oli atau minyak rem atau brake fluid. Ini rata-rata mobil dari baru sampai terus jarang ada perawatan di sisi ini, kecuali kalau kita ikut sesuai dengan anjuran dari bengkel resmi. Misalkan setiap 60.000 kilo ganti brake fluidnya. Nah, kalau misalkan teman-teman beli kendaraan yang second hand, teman-teman juga mungkin melupakan itu, seperti mobil dipakai terus. Nah, biasanya digantinya yang brake fluid ini atau oli rem ini itu sewaktu mobil kalian bocor di seal master. Kalau nggak seal wheel silindernya juga bocor, bisa juga. Nah, itu baru diganti. Kadang malah ada yang nggak diganti, cuma ditambahkan aja. Nah, rekomendasi saya kalau misalkan teman-teman sekalian dapat kendaraan di atas 3 tahun atau 5 tahun dari baru, minyak rem atau brake fluid atau oli rem harus diganti. Itu teman-teman. Karena nanti akan merusak bagian dari seal master, wheel cylinder maupun di boosternya yang ada di depan. Ketiga adalah oli kompresor AC. Nah, rata-rata pemilik kendaraan di atas 5 tahun bahkan sampai tua-tua itu, kalau kompresornya belum kena, biasanya oli kompresor ini tidak diganti sama sekali. Nah, paling tidak jelek-jeleknya di 50.000 km teman-teman gantilah, tidak masalah. Karena ini juga sedikit tapi juga pengaruhnya gede. Kalau sampai nanti kompresornya kena karena memang viskositas dari oli sendiri sudah nggak bagus, nah, nanti
nanti akan menyebabkan kompresor cepat rusak. Nah, kebanyakan dari teman-teman sekalian atau kebanyakan dari yang saya lihat itu oli kompresor tidak pernah diganti sama sekali, sampai rusak atau broken baru diganti total maksudnya. Nah, maka dari itu untuk pencegahan biar nggak cepat rusak, paling tidak secara rutin setiap 50.000 kilo atau mungkin setiap 2 tahun kalian bisa ganti oli. Selanjutnya adalah oli gardan. Nah, oli gardan itu yang saya lihat jarang juga diganti. Ada juga patokan itu 3 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Nah, itu bisa juga sebagai acuan kalian pakai apabila kalian nggak mau repot. Tapi intinya setiap 60.000 kilo ganti oli gardan, karena ini penting. Oli gardan berapa kekentalannya? Kira-kira untuk oli gardan ini sekitar SAE 90 untuk kendaraan ringan. Kalian bisa ke bengkel resmi, tanyakan standarnya pakai apa. Untuk gardan biasanya pakai SAE 90. Beda kalau misalkan di alat berat itu rata-rata seperti final drive, terus swing gear itu rata-rata pakainya yang heavy duty yang 140 SAE-nya. Lah, karena itu untuk di mobil kalian cukup pakai yang SAE 90 untuk transmisi gardan. Selanjutnya yang sering juga diganti adalah oli transmisi, teman-teman. Nah, oli transmisi ini kadang orang menghiraukan. Rata-rata yang sering dihiraukan adalah oli transmisi manual, karena sistemnya hanya sebagai pelumas. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk oli transmisi ini sama juga. Biasanya untuk amannya sih 2 kali ganti oli mesin, baru 1 kali ganti oli transmisi. Kalau untuk transmisi manual biasanya pakainya SAE 90. Terserah kalian pakai merek apa. Kalau oli matic itu pakai ATF ya teman-teman. Sama juga 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli transmisi. Silahkan pakai brand apa aja. Kalau matic pakai ATF, kalau yang manual pakai SAE 90, sama seperti oli diferensial atau gardan. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di video singkat ini. Semoga bisa menjadi rujukan teman-teman dan sebagai pengingat teman-teman sekalian apabila memiliki kendaraan di atas usia 5 tahun ya. Semoga bermanfaat dan semoga kendaraan kalian selalu sehat, aman, dipakai kemana-mana, awet tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih telah mengunjungi video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar semakin saya semangat memberikan video-video yang bermanfaat, dan share ke teman-teman sekalian sebagai tambahan informasi dan wawasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.